Oke, mari kita coba bedah persoalan ini. Coba deh bayangin, Anda punya tetangga yang katakanlah lagi bokek, cicilannya banyak, tapi kalau ada ribut-ribut di lingkungan, dia yang paling duluan maju. Aneh kan? Nah, kurang lebih begitulah banyak pengamat melihat Iran saat ini. Sebuah negara yang ekonominya babak belur dihajar sanksi, tapi kok ya selalu jadi yang paling berani nantangin negara adidaya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Di satu sisi, ekonomi mereka itu bisa dibilang megap-megap. Tapi di sisi lain, lihat deh kebijakan luar negerinya. Berani banget. Sekilas emang kelihatannya nggak masuk akal. Tapi, jawabannya ternyata jauh lebih rumit dan menarik dari yang kita kira. Gini, untuk bisa paham, kita harus geser sedikit cara pandang kita soal apa itu pertarungan yang adil. Karena ini sama sekali bukan pertarungan yang konvensional. Analogi di layar ini sebenarnya udah menjelaskan semuanya. Coba bayangkan Amerika itu petinju profesional di atas ring. Dia mainnya pakai aturan, peralatannya mahal, dan punya reputasi yang harus dijaga. Nah, Iran, dia itu petarung jalanan. Mainnya gaya tawuran, hafal semua gang tikus buat kabur, dan yang paling penting, dia nggak punya beban. Dia siap bikin rusuh karena emang nggak banyak yang bakal rugi buat dia. Jadi mereka ini sebetulnya nggak bertarung di arena yang sama. Konflik ini tuh nggak muncul tiba-tiba kemarin sore. Akarnya udah dalam banget, isinya soal minyak, kekuasaan, dan ya rasa sakit hati karena pengkhianatan masa lalu. Coba kita lihat sebentar jejak waktunya. Mulai dari kudeta tahun 53, terus revolusi Islam di 79, sampai sanksi ekonomi bertubi-tubi selama puluhan tahun. Setiap kejadian ini tuh kayak nambahin satu lapisan lagi ke tumpukan rasa nggak percaya yang udah menggunung terhadap Barat, terutama Amerika. Nah, ini dia poin krusialnya. Bagi Iran, ini semua bukan cuma sejarah yang ada di buku pelajaran. Ini tuh udah jadi semacam luka batin bangsa. Jadi, semua kebijakan pertahanan dan luar negeri mereka itu dibangun di atas satu prinsip yang sama. Jangan, sekali lagi, jangan biarkan campur tangan asing terulang lagi, apapun caranya. Terus gimana cara Iran bertarung dengan kondisi kayak gitu? Jelas, mereka nggak main dengan aturan Amerika. Mereka justru bikin aturan main sendiri, pakai seperangkat alat yang unik, tapi sangat efektif. Kurang lebih ini dia 6 jurus andalan Iran buat bertahan hidup. Sebuah strategi yang bikin mereka, walau ekonominya lemah, bisa memukul jauh di atas kelasnya. Yuk kita kupas satu persatu. Jurus pertama, pastinya soal uang. Gimana caranya dapur tetap ngebul, walaupun disangsi berat, Iran itu punya jaringan jalur tikus global yang canggih buat jualan minyak. Pakai kapal hantu yang matiin radar, transfer minyak di tengah laut, pokoknya segala cara dihalalkan biar duit tetap masuk. Mungkin gak sebanyak jalur resmi, tapi cukup buat bikin ekonomi mereka tetap bernapas. Kedua, mereka punya mesin perang yang unik banget. Namanya Garda Revolusi Iran atau IRGC. Anggap aja ini bukan sekedar tentara biasa. Mereka ini kayak gurita bisnis raksasa yang tangannya ada di mana-mana. Dari konstruksi, telekomunikasi, sampai perbankan. Nah, karena keuntungannya langsung masuk kantong mereka, dana buat operasi militer atau mendanai sekutu di luar negeri itu bisa ngalir cepat banget, tanpa perlu lewat birokrasi pemerintah yang ribet. Nah, ini semua mengarah ke doktrin militer utama mereka, perang asimetris. Intinya simpel banget, kalau kamu nggak bisa menang adu otot, ya kamu harus menang adu otak. Tujuannya bukan buat ngelawan kekuatan musuh secara langsung, tapi cari titik lemahnya. Terus serang pakai cara yang nggak terduga. Dan cara mereka milih senjata itu benar-benar nunjukin taktik ini. Ini semua bukan soal punya senjata paling canggih, tapi soal gimana caranya bikin musuh rugi bandar. Gini deh, satu drone serang buatan Iran itu harganya mungkin cuma sekitar $10.000. Murah banget kan? Ibaratnya ini kayak kita lempar batu aja. Tapi buat nangkis drone murah seharga $10.000 itu, Amerika mungkin harus nembakin rudal canggih yang harganya lebih dari $2 juta. Bayangin ya, nangkis lemparan batu pakai perisai kristal. Serangan kita murah, tapi bikin pertahanan lawan jadi boros luar biasa. Inilah jeniusnya, Anda nggak perlu kaya raya untuk membuat musuh Anda bangkrut. Keempat, lokasi strategis. Iran itu posisinya pas banget di Selat Hormuz, jalur yang dilewati sebagian besar kapal tanker minyak dunia. Mereka bahkan nggak perlu sampai nutup selat itu. Cukup dengan bikin sedikit ketegangan di sana, harga minyak global bisa langsung meroket. Ini ngasih mereka daya tawar yang luar biasa besar di panggung dunia. Jurus kelima, teman-teman satu geng.
Iran itu punya jaringan sekutu atau proksi yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Maksudnya apa? Jadi kalau Iran diserang langsung, balasannya itu bisa muncul dari mana saja. Dari Lebanon, dari Yaman, dari Irak. Ini memaksa musuh mereka buat mecah konsentrasi dan sumber daya, yang akhirnya bikin serangan langsung ke Iran jadi pilihan yang sangat-sangat rumit. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah faktor mental. Rezim di sana terus membangun narasi bahwa negara ini sedang dalam kondisi berjuang untuk bertahan hidup dari musuh-musuh asing. Narasi ini, walaupun kedengarannya abstrak, ternyata ampuh banget buat bikin rakyatnya mau menanggung kesulitan ekonomi demi sesuatu yang mereka anggap sebagai harga diri dan kedaulatan bangsa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menegangkan dari semua strategi Iran, yaitu ambisi nuklir mereka. Jadi begini, nilai program nuklir Iran itu bukan soal bikin bomnya besok pagi, bukan. Nilainya ada pada kemampuannya. Punya kemampuan untuk membuat bom itu sendiri sudah jadi kartu truf yang sangat kuat. Itu jadi alat tawar, jadi pencegah. Ini menciptakan sebuah ketidakpastian strategis yang bikin lawan-lawannya selalu waspada dan harus mikir 2 kali sebelum bertindak. Lantas, apa kesimpulan dari semua ini? Ujung-ujungnya, ini adalah soal apa yang dipertaruhkan oleh masing-masing pihak dalam sebuah konflik. Analogi yang ini juga pas banget. Amerika itu ibarat restoran waralaba raksasa. Banyak banget yang harus mereka pikirin. Citra merek, harga saham, reputasi global. Banyak ruginya kalau sampai ada masalah. Nah, Iran, mereka lebih mirip pedagang kaki lima yang udah sering kena gusur. Fokus mereka cuma satu, gimana caranya besok bisa jualan lagi. Pola pikir dan kalkulasi resikonya benar-benar beda jauh. Jadi, biar jelas, poin kuncinya adalah ini. Iran itu nggak sedang mencoba menang dalam adu senjata konvensional. Bukan itu permainannya. Mereka memainkan perang gesekan. Strategi mereka adalah membuat konflik jadi sangat mahal, sangat menyakitkan, dan sangat melelahkan secara mental. Sampai akhirnya lawan mereka mikir, udah deh, capek, nggak sepadan risikonya. Dan obrolan kita hari ini meninggalkan satu pertanyaan besar. Mungkin di era modern ini, sifat perang itu sendiri sudah berubah. Mungkin kemenangan bukan lagi soal siapa yang punya senjata paling canggih, tapi soal siapa yang paling tahan banting, paling sabar, dan paling jago bikin lawannya kehilangan kemauan untuk bertarung. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan bersama.